Di tengah kisruh donasi Agus Salim yang hingga saat ini masih terus bergulir, namun telah diputuskan oleh Ketua Yayasan Peduli Kemanusiaan, Denny Sumargo dan donatur untuk dialihkan kepada ribuan korban bencana alam di NTT, proses hukum atas pelaku penyiraman air keras terhadap Agus Salim terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dan hari ini, Aji selaku terdakwa, pelaku penyiraman air keras kembali menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis dari majelis hakim. Dan yang mengejutkan, seperti inilah vonis yang diterima oleh Aji atas perbuatannya yang telah membuat Agus terluka, bahkan terancam buta secara permanen. Satu buah plastik dibersihkan dengan CCTV telah terdalam bekas. 4. Satu unit sepeda motor yang masih warna hijau dengan motor B62 dikembalikan kepada Jadi dan Sofisio Kemudian kepada terdakwa Ya, tentu ya, artinya harusnya ya kan kita juga sudah melihat ya seluruh apa yang telah kita saksikan dalam proses persidangan sejak awal sampai dengan ada vonis pada hari ini dibacakan. Tadi juga di beberapa pertimbangan majelis hakim sempat diuraikan lagi kronologis sampai akhirnya terjadi penyiraman tersebut, dan tadi juga sempat dikutip apa penyebab dari adanya penyiraman tersebut yang dilakukan oleh Aji terhadap Agus. Gitu kan ya, harapan kita kan sebenarnya kan ketika mendengar sebelumnya ada tuntutan jaksa 5 tahun itu, harapan kita tentu majelis hakim akan membacakan vonis di bawah dari tuntutan jaksa. Tapi hakim punya keyakinan lain, dan itu secara prosedur hukum acara sah-sah saja. Kalau hakim punya keyakinan lain, punya pertimbangan lain, yang akhirnya membacakan vonis di atas dari tuntutan jaksa penuntut umum yang tadi dibacakan adalah 6 tahun 6 bulan. Gitu. Artinya kita punya waktu untuk pikir-pikir apakah kita akan melakukan upaya banding atau tidak selama 7 hari ke depan. Tadi juga saya sempat menyampaikan kepada Zazi, pada Aji secara virtual langsung. Ya nanti mungkin saya akan berkomunikasi secara intensif dengan Aji setelah ini dan juga pada keluarganya untuk menyikapi hasil pembacaan putusan pada hari ini. Bisa kecewa sih? Iya, kita merasa kecewa tentu ya, karena memang kita melihat sebenarnya dalam faktor perencanaannya terutama itu ya, karena kita melihat perencanaan tersebut ya memang ya akhirnya kan jaksa juga punya keyakinan dan hakim punya keyakinan dengan versi dan fakta dan pendapatnya. Tapi kita juga melihat bahwa perencanaan itu ya memang tidak sepenuhnya dilakukan oleh Aji saat menyiram Agus, karena kepemilikan dari air keras tersebut sudah dimiliki dari bulan Juli sebelumnya, jauh sebelum Aji kenal oleh Agus. Karena memang akhirnya air keras itu digunakan untuk melakukan penyiraman, dan itu pun ada sebab, gitu. Ada sebab yang saya sudah sampaikan dan juga dalam pledoi juga setelah kita juga bacakan, bahwa sebab akibat dari apa yang dilakukan oleh Aji terhadap Agus itu ya memang karena ada intimidasi verbal sebelumnya yang dilakukan oleh Agus. Itu kan sikap manusiawi seseorang, kemarahan. Vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas Aji selaku pelaku penyiraman air keras terhadap Agus Salim akhirnya mendapat tanggapan dari pihak Aji. Lalu seperti apa pihak Aji menanggapi dan merespon atas vonis dari Majelis Hakim atas Aji? Pengadilan. Nah, tapi kita mempunyai upaya-upaya yang bisa diberikan oleh
hukum, kita mempunyai hak hukum, nanti kita mau upaya banding atau dalam waktu 7 hari ini, mungkin seperti itu. Intinya sudah ada proses upaya komunikasi itu saya bisa buktikan seluruhnya. Komunikasi saya dengan pengacaranya Agus pada saat itu sebelum ada Bang Farhad Abbas, saya sudah berkomunikasi untuk melakukan proses dialog gitu kan setelah terjadinya proses penyiraman tersebut. Nah proses-proses itu kan juga kita sampaikan dalam pembelaan. Nah artinya upaya-upaya itu ketika perdamaian tidak jadi kan tidak bisa disalahkan juga di pihak kita sepenuhnya kan. Karena memang yang saya dapatkan pada saat itu ketika proses komunikasi ini berjalan dengan pihak kuasa hukumnya Agus, ya memang dari pihak sananya yang tidak memiliki kepastian mau seperti apa gitu loh. Bentuk perdamaian apa yang harus mereka minta dan harus kita lakukan. Itu kan komunikasi itu yang tidak berjalan sejak awal sampai akhirnya masuk dalam proses pengadilan. Makanya setelah proses itu tidak berjalan ya saya sebagai tim kuasa hukumnya aja baru saya memilih pada ya udah kita fokus pada proses hukum.